Selamat bertemu dalam tayangan YouTube ini khusus untuk mama, papa, mom and dad, wali murid dari Sekolah Smart Eureka. Sebagaimana kita tahu bahwa kita mengikuti aturan pemerintah untuk memberikan anak-anak belajar di rumah selama 14 hari, 2 minggu. Mengantisipasi untuk ikut beserta dalam program membatasi penyebaran penularan COVID-19. Dan kami sungguh-sungguh menyadari dalam rapat guru tadi bahwa guru juga harus di rumah, anak-anak juga harus di rumah. Sebaiknya mereka tidak jalan-jalan kemana-mana karena ternyata jalan itu berisiko. Bertemu dengan orang yang tidak dikenal, dari mana asalnya, lalu mengalami interaksi. Ya, sebaiknya kita juga mengikuti saran-saran pemerintah. Nah, untuk tinggal di rumah, anak nggak gampang ya. Pasti mereka mau main dan ya bosan dong. Apa yang mereka kerjakan 14 hari. Oke, selain modul yang sudah disiapkan oleh guru-guru dalam bentuk grup diskusi melalui WA, dan setiap hari mereka diberikan update materi yang mereka harus kerjakan dan pelajari, sehingga anak-anak selalu menunggu kapan tuh waktunya untuk diupdate materi, jam berapa belajarnya gitu. Nah, di sisi lain kami juga meminta bantuan kepada orang tua murid untuk mengisi tabel ini. Tabel ini adalah sebenarnya sudah lama kami ingin bagikan selepas daripada acara CB kemarin, karakter building, di mana kami meminta bantuan orang tua untuk penilaian Anda di rumah. Di sini ada kecerdasan karakter yang kita harapkan Bapak, Mama membantu kami dari sekolah. Ada 3 kecerdasan karakter, yaitu pertama self-management. Bagaimana anak memanage dirinya sendiri. Kita tahu kita ingin anak kita cepat bisa dong ngurus dirinya sendiri. Saya yakin tidak ada satu orang tua pun yang mau anaknya tetap bergantung kepada dirinya. Pakai baju, mandi, bangun tidur, tiap hari cuma dibangunin mulu. Saya pikir nggak ada orang tua yang ingin seperti itu. Karena itu self-management dari kecil kita belajar sama-sama. Nah, dalam libur 14 hari ini kami ingin Bapak Mama memantau anak-anak kecerdasan karakternya bagaimana, yaitu self management, yaitu bangun paginya bagaimana, gosok giginya, mandi bersih tanpa dibantu, memakai pakaian bersih tanpa dibantu. Nanti pada setiap minggu diawasi, lalu diberikan checklist di sini. Checklistnya ada di A, B, C. A adalah anak sudah dapat melakukan tanpa dibantu. Anak ini bisa melakukan tanpa harus dibantu oleh orang tua. Itu nilainya A. Ya, Papa Mama bisa contreng di A. Kalau di B adalah anak bisa melakukan tapi dibantu. Dibantu terus. Ayo, bangun, gosok gigi, apalagi bantu. Maka nilainya B. Kalau nilainya C itu adalah anak yang belum bisa. Dia harus benar-benar diingatkan, bahkan disiapin sikat giginya, dipukul, bukan dipukul dong, diapain ya, dikerasin untuk bisa melakukan. Itu berarti belum bisa, maka nilainya C. Ya. Nah, demikian juga dengan yang lain ini. Yaitu karakter nomor 2, tanggung jawab di rumah. Anak-anak bertanggung jawab di rumah, dia akan bertanggung jawab di mana-mana pun. Semua pendidikan dari rumah datangnya. Jadi kita coba anak-anak melihat apakah dia bisa menyapu kamar, at least menyapu kamar tidur. Kalau belum bisa nggak apa-apa, belum bisa, jujur nggak apa-apa. Ini nilainya nggak masuk rapot yang nilai menentukan lulus nggak lulus. Tapi ini kejujuran kita yang penting. Bisa membereskan tempat tidurnya, minimal selimut yang dia pakai, dia lipat sendiri. Bertanggung jawab untuk apa yang dia pakai, dia bereskan sendiri.
menyusun buku pelajaran di meja belajar. Anak yang melakukan, Bapak Ibu, bukan kita. Biarlah hak itu hak anak untuk menjadi cerdas dalam menyusun miliknya, yang nanti dia pada waktu besar kelak nanti dia susun kamarnya, rapiin kamar. Saya udah lihat banyak orang tua yang susah sekali ketika anaknya udah besar untuk mendidik anak menyusun-nyusun barang di kamarnya, malesnya setengah mati karena dari kecil nggak terlatih untuk melakukan hal itu. Membantu orang tua untuk hal-hal yang umum, ambilkan ini, ambilkan itu ke depan, ya, yang sudah bisa keluar besar kelas 4, 5, 6 kali udah bisa belikan sesuatu di depan di warung, atau pegangkan ini, pegangkan itu, bawakan ini ke rumah tante atau apa. Itu adalah tugas-tugas yang mendewasakan karakter anak. Ini justru yang membawa anak itu besar nanti bisa menjadi orang yang bekerja dengan benar. Jadi kita minta penilaiannya sama ya Bapak Ibu. Ini ada juga A, B, C. Yang ketiga adalah kecerdasan sosial. Ini penting kan? Kita belajar kemarin dari Irlandia, sekolah itu, yang memberikan tugas kepada anak setiap hari apa, nelpon kepada orang tua yang jauh atau gimana. Kita coba ya dikit-dikit anak kita. Yaitu anak bisa menyapa selamat pagi nggak? Ini penting sekali. Selamat pagi Ma, selamat pagi Pa. Kita ajarin mereka untuk menyapa selamat pagi Ma, selamat pagi Pa. Kemanapun dia pergi kelak, anak ini akan mengucapkan salam itu kepada orang yang tempat dia tinggal. Ya, ini baik sekali. Good morning Mom and Dad. Di Indonesia memang masih jarang sekali anak-anak yang bilang good morning kepada mama papanya. Ya, saya juga merasakan di mana banyak orang tinggal di rumah kami. Dan nggak semua orang yang bisa say good morning in the morning. Nah sebenarnya itu etika yang sangat baik ya. Kita coba anak kita say good morning nggak dia tiap pagi. Kita ajarin dulu dong. Setelah itu dia ingat nggak untuk katakan good morning Ma, good morning Pa. Meminta maaf ketika dia salah. Bisa nggak anak ini meminta maaf? Tentunya ada stimulinya dong. Kalau kita cuma nilai-nilai doang dari body language mungkin susah. Tapi kita lihat pengamat. Makanya pengamatannya agak panjang. Nanti dikumpulkannya juga kita minta ya agak panjang supaya jangan buru-buru. Ini kan nggak bisa dikerjakan dengan rapel. Ini kan memang hasil pengamatan ya Mapa. Jadi di minggu pertama tanggal berapa mau diawasi, minggu kedua lagi kami minta dibalikkan ini ke sekolah. Kami minta dibalikin. Lalu meminta izin, anak-anak bisa meminta izin nggak? Meminta izin untuk memakai benda ini, benda itu, atau mau pergi kemana minta izin. Ini hal yang sangat baik. Sehingga nanti ketika dia besar, dia bekerja di sebuah tempat, dia punya etika meminta izin dan segala macam, dia disukai dengan teman kerjanya dan pimpinannya. Kita berharap dia menjadi orang yang masa depan. Bukan matematika 10, bukan Inggrisnya bagus, lancar, tapi they don't have any etika untuk memiliki kecerdasan sosial. Banyak orang-orang yang gugur setelah dia mendapatkan posisi karena dia nggak punya kecerdasan sosial, dia gugur. Nah kita mau itu pendidikan usia dari sejak awal anak-anak terbentuk karakternya. Yang terakhir adalah menelpon keluarga yang jauh. Kita coba membuat anak kita pada hari apa dia bisa menelpon om, tante, opa, oma, siapa, keluarga yang jauh. Dia yang telepon, halo apa kabar? Tumben nih nelpon apa? Iya, soalnya di sekolah disuruh untuk nelpon kepada orang keluarga yang jauh, say hi. Coba ini kita pelan-pelan ya. Kalau memang nantinya ini berat atau gimana, kita akan review lagi untuk karakter building berikutnya.